Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kasus kecelakaan lalu lintas di Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang menewaskan sejoli Handi Harisaputra dan Salsabila menemui titik terang. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku merupakan 3 prajurit TNI Angkatan Darat. Setelah menabrak, ketiga pelaku tega membuang korban di Sungai Serayu, Jawa Tengah. Kepolisian mengungkap Handi Saputra masih hidup saat dibuang ke sungai. Keluarga pun meminta proses hukum di TNI bisa transparan dan Panglima TNI sempat menyatakan 3 oknum TNI AD tersebut bisa diancam hukuman seumur hidup. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan yang tersambung melalui virtual. Selamat pagi Mas Farhan, salam sehat. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farhan, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan simak dulu kronologi kasus ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Kapendam 13 Merdeka Letkol Infantri Johnson M. Sitorus menyatakan motif masih diselidiki lebih lanjut. Namun berdasarkan informasi yang ia peroleh ketika pelaku itu membuang kedua korban hanya karena takut dan grogi karena kondisi korban sudah meninggal dunia. Ini adalah pernyataan dari Letkol Infantri Johnson M. Sitorus. Namun setelah beberapa menit mencari rumah sakit terdekat tidak ditemukan. Akhirnya tidak tahu apa yang terlintas dalam pikiran 3 oknum anggota TNI ini sehingga membuang korban ke Sungai Serayu, Jawa Tengah. Kita simak lebih jauh pernyataan dari Kapendam 13 Merdeka Letkol Infantri Johnson M. Sitorus berikut ini. Dari informasi yang saya dapatkan, kemungkinan ketiga oknum ini hanya merasa ketakutan dan grogi karena kedua oknum ini sudah meninggal dunia. Ya, namun di sisi lain hasil pemeriksaan lengkap bidang kedokteran dan kesehatan Polda Jawa Tengah justru mengungkap bahwa korban Handi Saputra dibuang dalam keadaan masih hidup. Ini pernyataan dari Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti yang menyatakan kami temukan mayat laki-laki itu meninggal karena air. Jadi mayat laki-laki itu meninggal dunia karena tenggelam dan bukan karena luka di kepalanya. Karena luka di kepala tidak mematikan. Nah, itu pernyataan dari Kabidokes Polda Jawa Tengah. Sementara itu, psikolog forensik Reza Indragiri menyatakan motif para pelaku membuang korban diduga ada unsur para pelaku untuk menghilangkan barang bukti untuk menutupi perbuatan pidana lainnya. Kita simak pernyataannya. Sepakat bahwa membuang tubuh korban itu bukanlah perilaku yang tidak sengaja, tapi perilaku yang sengaja, perilaku yang terencana. Nah, di dalam pemikiran pelaku kejahatan yang terencana, paling tidak ada 4 unsur yang harus dia hitung-hitung secara matematis, yaitu targetnya, insentif dan resiko, serta sumber daya.
Nah, 4 hal inilah yang harus didalami oleh pihak kepolisian dan juga barangkali oleh polisi militer untuk mengetahui seberapa jauh bobot kesengajaan perencanaan termasuk kemungkinan menutup-nutupi perbuatan pidana lainnya. Target, insentif, resiko, dan sumber daya. Iya, itu pernyataan dari psikolog forensik Reza Indragiri. Bagaimana tanggapan Mas Farhan? Mas Farhan, bagaimana tanggapan Anda? Apakah murni ini unsur takut dan grogi atau ada motif lain yang sebetulnya ingin ditutupi oleh pelaku, Mas Farhan? Sebelum menjawab, saya ingin menyampaikan rasa prihatin yang sangat mendalam dan rasa duka yang luar biasa atas wafatnya 2 orang remaja dari Jawa Barat ini. Karena bagaimanapun juga, sebagai seorang ayah dari anak remaja, saya pernah merasakan hal itu. Sangat berat. Untuk itu, izinkanlah kami menyampaikan doa dan menyampaikan simpati kepada keluarga. Yang kedua, tentunya hal ini harus diungkap dengan sangat transparan karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Panglima TNI. Salah satu surat perintah pertama yang dikeluarkan oleh Panglima TNI adalah bahwa apabila ada perwira TNI diperiksa untuk masalah hukum, maka harus atas seizin atasannya. Artinya, hal ini membawa konsekuensi yang tidak ringan untuk anggota TNI itu sendiri, yaitu bahwa sebelum mereka melakukan apapun harus atas seizin komandannya. Artinya pertanyaannya adalah, TNI harus mengungkapkan dengan sangat terbuka kepada masyarakat kenapa seorang kolonel yang adalah perwira menengah yang bertugas di Korem Gorontalo berada di Jawa Barat bersama 2 orang prajurit yang berasal dari Kodam di Penogoro. Jadi melibatkan 3 Kodam. Artinya Kodam Siliwangi sebagai lokus dan Korem Gorontalo, jadi Kodam Sulawesi Utara, dan Kodam di Penogoro sebagai tempat atau pos dari para pelaku. Hal ini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan karena sebelum kita ungkapkan motivasi dari ketiga orang tersebut melakukan pembunuhan, maka harus ditanyakan kenapa 3 orang dari 2 kesatuan yang berbeda ada di lokus kesatuan yang berbeda. Ini tentu harus dilihat dari kerangka hukum surat perintah Panglima TNI tentang pemeriksaan terhadap perwira TNI harus atas seizin atasannya. Jadi harusnya atasannya harus tahu dari awal. Nah, jangan-jangan nih 3 orang ini berada di wilayah Kodam 3 Siliwangi tanpa sepengetahuan atasannya. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Ini berat sekali untuk diungkapkan. Harus tapi diungkap. Baik. Nah, sudahkah ini ditanyakan oleh Komisi 1 DPR RI kepada TNI Angkatan Darat, Mas Farhan? Kami sedang dalam keadaan reses dan kami baru akan mulai bersidang tanggal 10 Januari. Kami sudah mengusulkan kepada pimpinan agar ini menjadi salah satu agenda penting untuk segera memanggil Panglima dan KSAD untuk menjelaskan sejelas-jelasnya kepada Komisi 1. Insya Allah ini akan menjadi salah satu agenda prioritas. Baik. Sebelum kita bahas lebih lanjut, tadi Anda sampaikan ini banyak pertanyaan. Nah, seperti juga yang disampaikan oleh pengamat militer Susaneng Tias Kertopati menyatakan bahwa kejadian ini sebetulnya tidak perlu terjadi. Apalagi karena takut dan grogi, karena sekelas kolonel pasti sudah menempuh pendidikan dan pelatihan baik akademik maupun kepribadian. Kita simak bersama pernyataannya. Banyak pendidikan, pelatihan kolonel. TNI tentu sudah melampaui banyak pendidikan, pelatihan, dan juga Wanjakti. Nah, bagaimana ini harus segera dievaluasi Wanjakti maupun pendidikan di tubuh TNI, baik itu yang dalam ruang pendidikan maupun ruang pelatihan. Ya, sependapatkah Mas Farhan? Saya tidak ingin terlalu jauh masuk ke dalam institusi TNI ya, khususnya dalam kerangka pendidikan khusus bagi para perwira menengah sampai tinggi. Saya lebih melihat ini sebetulnya adalah
keterbukaan TNI untuk mengungkapkan ketiga orang ini yang datang dari 3 kesatuan yang berbeda dan di lokus yang berbeda. Itu tuh pertanyaan mendasar yang harus dijawab dulu gitu, karena bagaimanapun alasan dari Kepala Pusat Penerangan Korem Gorontalo yang mengatakan mereka takut dan grogi karena beberapa menit tidak menemukan rumah sakit, itu terbantahkan dengan fakta di lapangan bahwa ketika masyarakat ingin mengiringi dan menemani mengarahkan ke rumah sakit terdekat, mereka menolak. Baik, pertama soal Jadi transparansi. memang ada unsur kriminal yang tersembunyikan ini. Ya, soal transparansi yang menjadi fokus dari Mas Farhan, tetapi perlukah ada evaluasi lainnya? Apa yang menjadi evaluasi di tubuh TNI? Perlukah segera dilakukan? Mengingat kasus ini tentu sangat mencoreng institusi TNI, Mas Farhan. Tidak perlu evaluasi lagi, ini tinggal kita saksikan saja bersama-sama sambil kita awasi bersama apakah TNI akan konsisten terhadap keputusan surat Panglima TNI yang mengatakan pemeriksaan hukum seorang perwira TNI harus atas seizin atasannya. Maka panjang ke belakangnya nih, harus diikuti nih izin apa saja yang sudah dipenuhi dan apa yang tidak terpenuhi. Ikuti saja prosedur itu, maka akan terungkap dengan jelas apa yang terjadi di sana. Iya. Pihak keluarga korban juga memohon kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa agar pelaku dihukum berat dan pengusutan kasus dilakukan secara transparan. Kita simak pernyataan dari Ayah Handi berikut ini. Pihak keluarga tetap hukum harus ditegakkan karena kan di Indonesia ada hukum sesuai dengan undang-undang, ada hukumannya. Nah, itu harapan dari keluarga. Kalau emang oknum TNI, ya kita serahkan sama POM, sama mohon maaf Bapak Panglima, saya meminta ini kasus ini segera cepat selesai. Dari keluarga ingin transparan, semuanya transparan dibeberin, jangan ada yang diumpet-umpetin. Keluarga juga udah menerima takdir anak saya. Harusnya begitu, cuman caranya yang lain kok dibuang begitu. Iya, Mas Farhan, lagi-lagi yang dipertanyakan adalah soal transparansi. Bisakah proses hukum dan peradilan di TNI ini betul-betul dibuka untuk publik, mengingat kasus ini bisa jadi pelajaran dan contoh bahwa TNI akan benar-benar berbenah, Mas Farhan? Itulah suara hati nurani rakyat yang sekarang sudah tumbuh menjadi rakyat yang sadar akan hukum. Tidak ada satupun di antara kita yang sekarang berniat menggerakkan rakyat dan melakukan penghakiman sendiri terhadap ketiga orang pelaku. Kita serahkan dan percaya kepada TNI untuk menunjukkan bahwa TNI adalah sebuah institusi negara yang menjaga kedaulatan dan tentunya di dalam kedaulatan ada unsur hukum. Jadi ini bukan merupakan tekanan, ini merupakan sebuah pembuktian bahwa TNI adalah manunggal dengan rakyat. Maka ketika rakyat tersakiti seperti sekarang, TNI harus menunjukkan kualitas lembaga pelindung dari rakyat. Baik. Kini proses hukum sudah berjalan, Mas Farhan dan juga pemirsa, kita simak bagaimana proses hukum ini berjalan. Silakan teman-teman ditampilkan grafisnya. Ya, ini adalah oknum TNI AD yang diduga terlibat adalah Kolonel Infanteri P, kemudian Kopral 2 DA dan juga Kopral 2 Ahmad. Nah, ketiga oknum TNI AD ini pun terancam beberapa pasal, pemirsa, kita simak. Ya. Ini adalah peraturan perundangan yang dilanggar. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Pasal 312 ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun. Kemudian pasal 310 ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun. Kemudian juga KUHP pasal 181 ancaman pidana penjara maksimal 6 bulan. Kemudian pasal 359 ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Pasal 338 ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan juga pasal 340 ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup.
Bahkan pemirsa, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan bahwa ketiga oknum TNI AD itu bisa saja dijerat hukuman seumur hidup. Kita simak pernyataan dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Ada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Bahkan pemirsa, pengamat militer Khairul Fahmi menyebut sudah tepat pasal yang disangkakan terhadap pelaku. Iya, Mas Farhan, tanggapannya? Ya, kita simak dulu pernyataan dari pengamat militer Khairul Fahmi berikut ini. Nah, saya sepakat dan menilai sudah tepat bahwa salah satu pasal yang disangkakan pada para pelaku ini adalah pasal 340 KUHP. Namun keterangan Kapus Pen TNI perlu dikoreksi. Pasal itu adalah pasal pembunuhan berencana, ancaman maksimalnya adalah hukuman mati, bukan penjara seumur hidup. Yang jelas, tidak ada satupun alasan yang bisa dipakai untuk membenarkan perbuatan. Iya, Mas Farhan, bagaimana melihat komitmen atau statement tadi dari Panglima TNI yang menyatakan bahwa harusnya bisa dihukum maksimal dan juga ada ancaman lain, yakni pemecatan? Saya selalu percaya bahwa sejak Panglima TNI dilantik, Pak Andika, tantangan terbesar bagi beliau adalah melakukan konsolidasi internal. Dalam hal ini tentu penegakan disiplin dan penegakan hukum kepada anggota TNI menjadi sangat krusial. Inilah salah satu bentuk tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh Pak Andika. Karena keterikatan dan SPD Korps TNI kita kenal sangat kuat. Namun ketika salah satu anggota TNI, bahkan 3, melakukan pelanggaran berat terhadap rakyatnya sendiri, ini artinya memang TNI harus bisa menunjukkan kedewasaan, kebesaran hati, dan juga profesionalisme bahwa apa yang harus dihadapi oleh ketiga orang ini masalah hukum yang tidak ringan sama sekali. Saya tidak akan menempatkan diri saya sebagai seorang ahli hukum, karena memang saya bukan ahli hukum. Tapi saya akan menempatkan diri saya sebagai satu di antara 270 juta rakyat Indonesia yang percaya bahwa TNI adalah lembaga yang paling kredibel yang bisa kita harapkan melindungi kita semuanya. Untuk itu, saya akan sangat dorong TNI kembali menunjukkan dan membuktikannya dalam kasus ini. Iya, akan dorong TNI sejauh mana DPR RI, utamanya Komisi 1, mengawal kasus ini hingga pelaku mendapatkan hukuman berat yang setimpal, Mas Farhan? Kami akan, saya khususnya sudah mengusulkan kepada pimpinan agar dilakukan sesegera mungkin rapat bersama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat untuk menjelaskan permasalahan ini secara clear dan mengikuti prosesnya, mengawal prosesnya. Tapi tentu saja ada proses hukum yang tidak bisa kita intervensi. Kita juga sedang mempelajari bagaimana pelaksanaan acara pidana dari kejadian ini, apakah memang akan dilakukan di pengadilan umum atau di pengadilan militer. Karena apabila sesuai dengan perintah dan komentar dari Panglima bahwa ketiganya akan dipecat dari TNI, pertanyaannya dipecat sekarang sebelum pengadilan atau dipecat nanti setelah pengadilan. Karena kalau dipecat sekarang setelah pengadilan berarti bisa masuk ke pengadilan negeri. Tetapi apabila dipecat nanti setelah pengadilan maka harus mengikuti pengadilan militer dulu. Jadi itu pun sebuah proses yang harus kita ikuti bersama-sama. Untuk itu saya himbau semua akademisi hukum, para ahli hukum betul-betul memantau ini. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk menegakkan keadilan dan juga menjaga marwah kewibawaan TNI sebagai lembaga yang paling dipercaya oleh rakyat. Baik, menegakkan keadilan dan juga menjaga marwah TNI. Terima kasih anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat.